Tadi saya katakan bahwa Umbu itu sumber inspirasi yang tidak ada habis-habisnya untuk dibicarakan, untuk diperdebatkan, untuk didiskusikan atau bahkan ditulis. Tapi kan jarang banyak yang sering itu kan hanya bicara soal karyanya. Itu saja dulu disebut karya Umbu termasuk bukan penyair yang produktif gitu ya. Dia asik asik mengapa? Asik merangkul banyak anak muda, tapi dia sendiri ketika itu kan sempat ada suara-suara seperti itu. Dia sendiri seakan-akan apa ya tadi dia berkarya tapi publikasinya mungkin dia simpan sendiri atau seperti apa kan. Baru belakangan kemudian ya ternyata punya bukan seperti itu. Ya ya. Sadar sebagai seorang guru atau pendidik atau pengajar melahirkan banyak. Ya. Kalau guru penyair ya dia banyak melahirkan penyair yang benar. Ya. Bisa disebutkan secara rinci. Tadi saya menyebut koran ya, mungkin lebih dari koran, lebih ke dalam lagi. Itu bagian-bagian apa yang menjadikan seperti raport bagi siswanya, jadi naik tingkat, naik apa gitu. Ya itu tadi saya katakan kalau dari kata-kata misal bertemu apa itu dia tidak pernah ucapkan bahwa paling dia tidak pernah ucapkan tadi kamu harus begini enggak. Tapi selalu kalau di rubrik yang di pelopor itu kan ada selalu ada pesan dari dia yang tertulis itu ya. Oh begini kamu jalan-jalan aja tapi cuma jalan-jalan enggak kamu tangkap apa gitu kira-kira begitu loh ya. Itu seperti itu di rubrik itu persada itu kan ada persada tadi ada sabana itu kan ya artinya sabana itu mungkin dianggap lebih senior lah dari persada itu kalau sudah ini lebih pada masa ada masa kompetisi itu bersaing untuk di persada tadi bersaing ada masa kompetisi itu kemudian ke sabana lah itu ujung-ujungnya ke sabana lah puncaknya ya itu tadi jadi lebih dia di situ tapi tidak mengajari tadi itu wah kamu kurang ini kurang tidak seperti itu dibiarkan saja tapi dia memberi semangat motivasi wah kamu nih bisa nih seperti itu ya kamu nih hebat nih sebenarnya. Nah ini yang ingin saya tanyakan kemudian Pak Eka, pengalaman terbaik panjenengan ketika berbicara dengan Pak Umbu, apa yang mengikat panjenengan, motivasi apa yang kemudian membangkitkan terutama panjenengan dan juga teman-teman panjenengan pada saat itu untuk tetap menulis puisi? Saya terus terang Mbak, arti ketika itu saya kan masuk Jogja, saya sebenarnya kan sudah belajar menulis itu di kelas 3 SMP kira-kira gitu ya. Tapi kan kemudian terhenti. Baru ketika di Jogja lagi saya saya masuk Jogja itu akhir 71 gitu. Akhir 71. Itu sempat pertengahan setengah tahun saya masih sedang mencari-cari apa? Berinteraksi dengan Jogja lah gitu ya. Jadi orang Jogja. Itu baru saya membaca pelopor Jogja apa segala macam kemudian sana saya mulai gitu terus ketika itu di tahun-tahun yang sama itu kan muncul Sutarji Kaldembari ya. Muncul Sutarji Kaldembari ketika dia bertemu saya itu dia langsung bilang ini kamu harus jadi penerus Sutarji itu itu yang membakar saya kamu harus jadi penerus Sutarji hebat ini nyair dia sekarang ya. Kamu harus ini jangan buat malu Riau kira-kira begitu ya karena saya datang di Riau juga kan kamu jangan buat malu Riau kamu jadi penerus Sutarji udah gitu di awal itu membakar saya juga gitu ya walaupun saya sebenarnya awal-awal itu agak saya dulu ngajar di SD Patangkulan. Itu berapa lama untuk meyakinkan hal itu, Pak Eka? Sebelum Jakarta. Bahwa saya seperti yang dikatakan oleh Pak Umbu seperti ini, kemudian saya meyakini bahwa saya ada di sana. Oh ya itu Saya kemah itu sebenarnya pertengahan tahun lah ya pertengahan tahun sebelah baratnya Indonesia.
giat lah kita kira-kira potong gitu ya. di tempat tempat bisa Sekarang kan tim Gitu. dekat Ya prosesnya cepat juga, saya Iya, buru-buru juga terus pom bensin itu. iya, itu pesona Sutarji juga menggoda saya kan. setiap hari lewat situ saya Nah, nggak di situ dia oh nggak di situ. nggak di situ saya lihat kalau Nggak Tarji ya? Iya. Berkiblat Oh, iya, juga. berkiblat. Iya, iya. Tapi menjadi motif Iya, menjadi inspirasi ya. Ada di tempat lain. Iya. Nanti Minggu banyak tidak Pak, dia. tanahnya itu banyak meminta saya kalau disuruh geyser enggak, tapi ada TK juga Dia mau dikasihkan atau Iya. Ada Oke. kasihan. Jadi artinya bahwa Pak Ungu mempunyai kata-kata yang luar biasa untuk membangkitkan motivasi dan semangat bagi murid-muridnya. Ya. Kalau dengan selama sepengetahuan Pak Eka sendiri selama ini, artinya apakah juga dengan teman-teman Saya yang yang lain, ikut Bu, bukunya Pak saya Ungu punya juga banyak. melakukan pendekatan person to person, atau Karena bukan? Jadi ketika mereka, karena ketika Pak Ungu senang. berbicara dengan banyak anak-anak, banyak murid-muridnya, langsung di sana, ataukah juga Kolom-kolom, mendekati satu persatu untuk membangkitkan motivasi kalau di secara Tempo personal? kelihatannya kalau Saya dari ikut pengalaman terus, kawan-kawan cenderungnya dua-duanya itu ya, banyak tidak ada yang bukunya dari tahun berapa bersama, tidak ada secara personal itu yang waktu di Jakarta sering sini Pak. dia bertemu ngobrol terus Saya Mas Eros Tapi- Mbak Christina aja terus Mas Hamzah. Kan saya sering ke Di dalam rubrik kantor. tadi, Kamu dan Haji Persada dan Sabana. Sabana, Soto Iya. Pak Soleh itu Oh. tingkat pendekatan personalnya lebih banyak yang mana, atau bagaimana pendekatan personal Ungu kepada murid-murid personal? Kalau tidak, ya, saya balik juga. Pak Eka ketahui lewat personal Beberapa physically, kan ketemu NL. lewat dua rubrik itu bisa. Nah, dulu itu ya, pernah itu tadi ada ada ketemu NL. kalau sekarang itu Saya kayak dipanggil sama dia. pengantar redaksi atau apa Saya sama kira-kira itu ya, teman-teman pengantar saya. maksud itu dia sebut nama ini, oh ini. Terima kasih kamu, wah sekarang semakin luar biasa aja kamu, Kalau hebat. Padahal belum sering juga, ngobrol. belum keluar juga puisinya, tapi dia sudah Forum-forum puji, kayak wah gini. kamu semakin luar biasa, semakin senang hebat. pemikirannya Kamu bisa lebih hebat lagi Ya dari memang kamu ini. sekarang ada Nah, orang seperti NL sendiri seperti ini udah belum itu padahal belum. Dia udah masih hampir sudah nggak ada ya. dipuji ya? Iya, puji dia. Dan saya yakin kamu pasti jauh lebih bisa lebih hebat lagi dari kamu. Tapi kamu sudah hebat. Timur lagi Oke, oke. Itu bagian dari tadi yang dekat pasar. goda anak-anak dan di luar. Iya, itu. Oke, terima kasih Pak Eka. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan lagi. Saya akan mengundang ke depan, ya. Huluhna Karim dari UIN Sunan Kalijaga. Apakah sudah ada di sini? Ya, biarkan kami mendengar puisimu sekarang. Saya minta tepuk tangannya untuk Huluhna Karim. Silakan. Serendra saya jadi dimulai kalau pulang Solo ada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. tanggungan Sebelumnya mau klarifikasi dulu. Nama saya Hulukul Karim. selatan di Jawa Timur. Nama saya Hulukul Karim, bisa dipanggil Huluk. Saya dari UIN Teater SK. Saya di WA sama Pak Sigit Sudito, diminta untuk membacakan puisi dalam rangka acara dialog dengan Batu ini untuk mengenang Umbulan Duparambi. Terus terang saya belum pernah berjumpa, jelas saya belum lahir waktu itu. Saya mengenal Umbu ketika saya datang pertama kali menghadiri acara ngaji bareng Cak Nun di waktu itu di Mojokerto. Saya tahu dari cerita-ceritanya yang diceritakan oleh Cak Nun, Mbah Nun. Lalu kemudian saya mulai menelusuri siapa sih sosok Umbu itu. Dan kemudian ini adalah panggilan dari Pak Sigit, mungkin dari semesta juga untuk betapa saya bahagianya gitu ketika dipanggil untuk ikut serta dalam membaca puisi dalam acara ini.
Izinkan saya mengutip puisinya Umbulan Duparanggi yang berjudul Solitude. Hati pada kenangan bayang-bayang, mengusut jejakmu, mendera kekinian seberkas cahaya dari menara waktu, Umbulan Duparanggi. Dan ini saya menulis khusus untuk mengenang beliau. Saya tidak tahu bagaimana caranya, sehingga saya menulis puisi cara lain mengenang sosok Umbu. Tak ada yang tahu caranya. Ada semacam kerinduan, semacam ruang yang telah lama dibiarkan lenggang. Tak ada kata yang mampu datang ke sana. Tidak. Tidak juga kita. Tapi hari ini kau datang, aku juga. Kita datang memenuhi undangan untuk mengenang ada dalam kenang. Tapi tak ada yang tahu caranya. Kau tahu bagaimana? Barangkali kata-kata disusun jadi batu. Kita disusun jadi dilempar ke sana kemari, dibentur bayang-bayang, dibentur kenang-kenang. Kenangkanlah gumam pertama, kenangkanlah bisikan pertama, kenangkanlah percakapan pertama, kenangkanlah, kenangkanlah, kenangkanlah. Semua itu kata-katamu dalam kata-kata-kata. Padahal tak ada kita di sana, tak ada. Hanya kata dan pukau pesona. Tapi bagaimana caranya? Aku usut saja jejakmu. Sajak-sajakmu seperti padang sabana sunyi, tempat para pecinta mengasah gelora jiwa muda. Sementara itu, dari menara waktu, di luar sajak-sajakku, fajar mengikutimu, mengikuti pergimu. Pulangmu adalah petualangan paling purba, adalah palung paling nyata dalam menguji kedalaman dan ketulusan cinta. Tapi benarkah caranya? Benarkah? Ingin aku bertemu, tapi tak bisa. Ingin aku bertamu, tapi tak bisa. Ingin aku, ingin, tapi tak kuasa. Tak ada yang tahu caranya. Ada semacam kehilangan, semacam ruang yang telah lama dibiarkan lapang. Tak ada kita yang mampu datang ke sana. Tidak juga kata. Tak ada yang tahu caranya. Namun kau mesti paham, kerinduan dan kehilangan adalah dua kata yang lahir dari rahim hasrat untuk selalu ingin mengenang. Barangkali demikian. Barangkali demikian. Cara lain agar sosoknya senantiasa dikenang, abadi dalam palung ingatan. Yogyakarta 2026. Terima kasih. Cara mengenangnya luar biasa. Kalau tadi cowok-cowok semua nih, saya akan mengundang Tazkia Ainul Kolbi untuk membacakan puisinya di sini. Nanti sambil kita ngobrol tentang kenangan-kenangan terbaik apa yang diberikan Pak Umbu pada kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tazkia Ainul Kolbi. Saya berasal dari Ciamis, Jawa Barat. Senang sekali saya bisa berada di tengah-tengah Bapak dan Ibu dan kakak-kakak semua dalam dialog dengan batu. Pada sore hari ini saya akan membacakan sebuah puisi yang saya tulis sendiri.
Nisan Merah oleh Tazkiyah Ainul Qalbi. Dimuntahkan dari perut bumi yang muak, aku terlempar bersama amarah purba. Lahir dari rahim api beringas, semesta memaksaku menelan ludah membeku. Tubuhku adalah bekas luka mengeras, siksaan waktu menempa saksi yang tak bisa memejamkan mata. Di balik dada dingin, aku merasa tanpa lidah menelan ribuan gema, tanpa telinga mendengar jutaan suara, saksi bisu bagi langkah-langkah bisu. Mengenakan mahkota asap, merajut sayap jaring laba-laba, mengira badai menampar, telunjuk memahat langit gemetar, napas hanyalah angin yang meminjam. Langkah-langkah memintal kusut, mengejar fata morgana, hingga telapak kaki retak menelan debu. Berapa darah yang mendaki punggung, berebut puncak yang dikutuk. Di sana, kau menyalak garang pada angin, meributkan tulang bangkaimu sendiri. Bibir memuntahkan samudra, merakit prahara. Semua teriakan, lalu apa yang tersisa? Cangkang kosong yang tersungkur di hadapan. Kita adalah cermin yang memuja bayang, menghisap hangat dunia. Topeng megah menyembunyikan rongga seluas jurang, tempat jiwa lain tercekik mati. Maka di atas tanah, terimalah takdir yang pecah. Sementara aku berdiri kaku, menemani jasad membusuk bisu. Terima kasih. Terima kasih Tazkiyah.